Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 1 dari kelas 19 yang diajar oleh dosen Bu Neni Supriyadi akan menjelaskan mengenai asal kerja RBL kami mengenai konversi energi pada peristiwa gerak di bidang miring dan lengkung. Sebelumnya akan dilakukan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Gideon Kristo Junihar, NIM 1642344. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep energi potensial dan energi kinetik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Andika, NIM 16423004049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dinamika dan kinematika. Perkenalkan, nama saya Nova Fauzan Ramadan dengan NIM 164230029 dan saya akan menjelaskan terkait dengan cara kerja dari Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehad Christian dengan NIM 164230014 dan di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan teoritis. Perkenalkan, nama saya Farinata dengan NIM 1642339 dan saya akan menjelaskan mengenai lintasan nanotrek yang kami gunakan pada percobaan ini. Perkenalkan, saya Aurel Tambah dengan NIM 1642334 dan saya akan menjelaskan variasi massa benda yang digunakan pada percobaan ini. Perkenalkan, nama saya Teguh Sifranjohan dengan NIM 1642304 dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai variasi ketinggian dan suhu. Perkenalkan, saya Syafiq Edwinanda dengan NIM 1642309. Saya akan menjelaskan hasil dan perbandingan dan percobaan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kamariano, NIM 1642304. Di sini saya akan menjelaskan terkait penjelasan dari hasil data dan perbandingan. Oke, dan yang terakhir ada teman kami yang tidak dapat hadir di sini yaitu Andra yang akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Berikut adalah hasil dari kerja RBL kami. Halo, perkenalkan kembali, nama saya Gideon Kristo Junihar, NIM 164230044. Hari ini saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar yang kami gunakan untuk melakukan percobaan RBL ini, yaitu konsep dasar energi potensial dan energi kinetik. Yang pertama adalah energi potensial. Energi potensial adalah energi dari suatu benda karena posisinya dalam suatu sistem, bisa berupa ketinggian atau posisinya terhadap titik acuan. Rumus energi potensial adalah massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Contoh energi potensial dalam kehidupan kita sehari-hari adalah seperti saat kita melompati trampolin atau menggelinding ke bawahnya bola dalam suatu lereng. Lalu yang kedua adalah energi kinetik. Energi kinetik adalah energi pada suatu benda karena gerak dan masanya. Rumus energi kinetik adalah setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Contoh energi kinetik banyak sekali bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti bergeraknya mobil, menggelindingnya bola, bahkan rotasi pada bumi saat ini. Oleh sebab itu, pada percobaan kali ini, kami akan mencari tahu apa pengaruh massa, percepatan gravitasi, ketinggian pada kecepatan gerak suatu benda. Terima kasih. Perkenalkan kembali, nama saya Ahmad Fauzan Andika, NIM 164230049. Di sini saya akan membahas sedikit tentang konsep dasar kinematika dan dinamika. Pertama-tama, gerak suatu benda dispesifikasi menjadi dua, yakni kinematika dan dinamika. Kinematika menjabarkan mengenai gerakan benda tanpa mengaitkan apa penyebab benda tersebut bergerak. Sedangkan dinamika membahas mengenai gerakan benda dengan menghubungkan apa yang menyebabkan benda tersebut bergerak. Contoh dari kinematika adalah perhitungan kecepatan jatuh sebuah benda tanpa memperhitungkan perlambatan yang disebabkan oleh gesekan udara. Buat contoh dinamika adalah perhitungan jatuh sebuah benda yang memperhatikan perlambatan yang disebabkan oleh gesekan udara. Kinematika pada RBL ini dapat kita lihat dengan GLBB yang dialami benda karena adanya percepatan selama benda bergerak di lintasan. Sedangkan konsep dinamika pada RBL ini yaitu mengenai gerak yang bekerja pada benda. Pada benda yang miring, pada suatu sudut tertentu akan ada gaya berat yang mendorong benda itu untuk menggelinding di sepanjang lintasan. Semakin tajam sudutnya, semakin besar dorongannya. Dorongan yang dialami benda ini akan menyebabkan percepatan pada benda tersebut. Sekian, terima kasih. Je baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Et je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait. Perkenalkan kembali, saya Nova Fauzan Ramadan dengan NIM 164230029 dan saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara kerja dari percobaan ini. Di sini dapat dilihat ada dua variasi massa, ada kelereng kecil dan juga kelereng besar. Lalu ada tiga variasi lintasan. Yang pertama adalah lintasan melengkung, lintasan lurus, dan juga lintasan bergelombang. Dan di sini bisa dibilang ada balok-balok dari styrofoam yang dimana nantinya adalah variasi ketinggian. Langsung kita praktekkan saja. Contoh kita menggunakan kelereng yang kecil, dan juga ini ada penahan yang menahan untuk kelereng agar bisa berjalan bersamaan di ujung dari lintasan. Nah, lalu kita akan lepaskan. Nah, lalu perhitungannya dapat kita hitung dari pertama adalah kecepatan akhir, di mana ketika bola sudah menyentuh dari ujung dari tiga lintasan ini dengan jarak 10 cm, maka dengan rumus GLBB kita akan mengetahui terkait kecepatan akhirnya. Lalu dengan kecepatan akhir tersebut kita dapat mencari energi kinetik pula, dan nantinya akan dijelaskan di bagian berikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Farinata dengan NIM 164230039. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai lintasan yang akan kami gunakan. Jadi ada tiga lintasan yang kami gunakan, yaitu lintasan yang lurus, melengkung, dan juga bergelombang. Sesuai dengan rumus yang telah disebut sebelumnya, maka akan ada perbedaan pada hasil percobaan. Yang pertama yaitu pada lintasan lurus. Kelereng akan bergerak secara konstan dengan memiliki kecepatan yang konstan, karena pada lintasan ini kelereng hanya akan bergerak secara lurus dan menurun. Kemudian pada lintasan yang melengkung, pada awalnya kelereng akan bergerak memiliki nilai yang percepatan yang besar, karena pada awal lintasan memiliki lintasan yang turun secara drastis. Kemudian nilai percepatan tersebut akan mengalami pengurangan nilai.
Karena pada akhir lintasan, kelereng akan bergerak secara datar. Kemudian pada lintasan yang terakhir yaitu lintasan yang bergelombang, di mana kelereng akan mengalami percepatan dan juga perlambatan. Karena pada lintasan ini memiliki bentuk lintasan yaitu bergelombang yang naik dan juga turun. Perkenalkan kembali, saya Audrey Tamba dengan NIM 1642334 dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai variasi massa benda yang ada dalam percobaan kami. Di sini kami menggunakan dua variasi ukuran dan massa yang berbeda juga, ada yang besar dan yang kecil. Berdasarkan rumus yang telah dijelaskan, diketahui bahwa energi potensial dan energi kinetik suatu benda dipengaruhi oleh massa benda itu sendiri. Dan juga kedua benda ini memiliki diameter yang berbeda sehingga akan mempengaruhi energi kinetik rotasi benda itu sendiri. Maka dari itu, dari percobaan kami akan dihasilkan dua hasil percobaan yang berbeda. Terima kasih. Perkenalkan kembali, nama saya Teguh Sifra Johan, NIM 1642304, dan saya akan membahas mengenai variasi ketinggian dan sudut. Pada percobaan ini, dilakukan variasi ketinggian dan sudut pada lintasan dengan tujuan untuk menyelidiki hubungan antara energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki bola dengan posisi ketinggian dan sudut yang berbeda. Variasi sudut dan ketinggian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Untuk variasi pertama, tingginya adalah 14 cm dan sudutnya adalah 15 derajat. Untuk variasi kedua, tingginya adalah 18,2 cm dan sudutnya adalah 18 derajat. Secara teori, saat bola berada di ketinggian maksimum, bola akan memiliki energi potensial dan tidak memiliki energi kinetik. Sebaliknya, saat bola berada di ketinggian minimum atau 0, bola akan memiliki energi kinetik dan tidak memiliki energi potensial. Singkatnya, semakin bola menggelinding ke bawah, energi potensialnya akan berkurang dan energi kinetiknya akan bertambah. Sekian. 3 Hasil eksperimen menunjukkan bahwa pada lintasan yang miring dan lintasan yang melengkung dengan ketinggian dan kemiringan yang sama, meskipun massa kelereng yang divariasikan akan sampai pada titik-titik di sepanjang lintasan dan sampai pada dasar lintasan dengan waktu tempuh yang mirip. Pada lintasan yang lebih tinggi dan kemiringannya yang lebih tajam akan menghasilkan waktu tempuh yang lebih cepat dibandingkan lintasan yang lebih landai. Khusus pada lintasan yang bergelombang, memiliki data yang berbeda dibandingkan kedua lintasan lainnya. Karena lintasannya yang naik turun menghasilkan kecepatan yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan waktu tempuh yang lebih bervariasi. Baik, jadi pada percobaan variasi bentuk lintasan dapat didapatkan bahwa lintasan melengkung adalah lintasan dengan waktu tempuh yang paling singkat. Hal ini terjadi karena pada bagian awal lintasan melengkung itu terdapat turunan yang sangat curam yang membuat energi potensial benda dikonversikan menjadi energi kinetik itu dengan lebih cepat. Di sisi lain, pada lintasan yang miring itu lintasan turun secara perlahan, yang artinya membuat energi potensial dikonversikan menjadi energi kinetik dengan lebih lambat dibandingkan lintasan yang melengkung. Selain daripada itu, ada juga lintasan yang bergelombang. Nah, pada lintasan yang bergelombang ini, benda bergerak secara naik turun di pada lintasan. Yang artinya, pengkonversian energi dilakukan secara bolak-balik, yang menyebabkan waktu tempuh benda itu berubah-ubah dan tidak konstan. Oke. Selain daripada itu, perbedaan kecepatan dari kelereng kecil dan juga kelereng besar itu ternyata tidak terlalu jauh. Yang artinya, hal ini menandakan bahwa perbedaan diameter dan juga perbedaan massa pada objek itu tidak mempengaruhi kecepatan pada objek tersebut, pada kelereng dalam percobaan ini. Dan juga variasi dari tinggi dan kemiringan lintasan itu menunjukkan bahwa semakin tinggi dan miring lintasan tersebut, maka semakin besar juga kecepatan akhir yang dihasilkan dari objek tersebut. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena semakin tinggi posisi awal benda tersebut, maka semakin banyak juga energi potensial yang dapat dikonversikan menjadi energi kinetik. Lalu jika semakin miring lintasan yang dilalui oleh objek tersebut, maka artinya pengkonversian energi dari energi potensial dan ke energi kinetik itu akan dilakukan dengan lebih cepat. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Diandra Silvananta, NIM 164230009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan akhir dari RBL yang kami lakukan. Untuk kesimpulan pertama, yaitu bentuk dari lintasan mempengaruhi waktu tempuh dan kecepatan benda. Dengan urutan waktu tempuh paling singkat dan kecepatan paling besar, yaitu pertama dari lintasan melengkung, kemudian susul lintasan miring, dan yang paling terakhir adalah lintasan bergelombang. Kemudian untuk kesimpulan kedua, massa dan diameter benda tidak berpengaruh terhadap waktu tempuh dan kecepatan akhir benda. Kemudian untuk kesimpulan ketiga, semakin tinggi di awal dan semakin curam atau semakin miring lintasan, maka semakin besar kecepatan akhir dan semakin singkat pula waktu tempuhnya. Dan untuk kesimpulan keempat, pada variasi lintasan semakin curam lintasan pada suatu bagian tertentu, maka pada bagian tersebut energi potensial dikonversi menjadi energi kinetik secara lebih cepat. Dan untuk kesimpulan yang terakhir,
Dari hasil referensi didapatkan nilai percepatan gravitasi sebesar 9,0937 meter per sekon kuadrat dengan gravitasi referensi sebesar 9,78 meter per sekon kuadrat. Maka dapat ditentukan bahwa galet pada eksperimen ini sebesar 7,017%. Sekian hasil presentasi dari kelompok FPL kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.